Halo Beb, ini ada yang menarik. Lagi-lagi guru dilaporkan ke polisi oleh muridnya, oleh orang tua murid, ya. Nah ini Beb nih ada baru-baru ini nih, ya ada guru agama, ya nyuruh muridnya sholat, kemudian dilaporkan ke polisi. Katanya sih juga ada memar. Nah, saya sih Beb tidak menilai terhadap fakta-faktanya ya. Cuman saya bacakanlah kronologinya yang didasarkan berita dari Bangka Pos 9 Oktober tahun 2023. Kurang lebih seperti ini. Jadi namanya Akbar Sorasa, guru agama di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya, mengungkapkan kronologi bagaimana dirinya dilaporkan ke polisi karena menghukum siswa yang tak sholat. Sebagai informasi, Akbar Sorasa itu adalah guru honorer pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat. Nah, jadi viral nih karena dipolisikan orang tua murid, ya. Terus sebelumnya juga dituntut 50 juta untuk damai, padahal gaji guru honorer itu cuman ratusan ribu. Nah, ini yang menarik ya, menarik simpati banyak orang. Oke, dari fakta jurnalistik nih, bukan fakta hukum ya, fakta jurnalistik yang saya baca dari kronologi. Pertama, murid itu dalam tanda kutip sedang membolos, ya, tidak di dalam kelas, datang Pak Guru Agama, kemudian disuruh masuk, terus kemudian mungkin hukuman atau apa ya, itu disuruh sholat berjamaah. Tapi ternyata dia tidak sholat jamaah, masih nongkrong-nongkrong, dimarahin. Itu murid mendelik, menatap tajam, keselah itu guru. Sehingga, nah ini peristiwa yang secara hukum menjadi peristiwa hukumnya, bukan didelik-mendeliknya ya. Memang sih guru kalau dilihat tajam oleh murid kan, ya pertama dia guru, kedua usianya jauh lebih tua, pasti ada reaksi kan. Nah, reaksi ini yang kemudian menjadi peristiwa hukum pidana, ya. Kemudian dipukullah itu murid. Nah, pengakuan guru mukulnya tidak seberapa, tapi memang kemudian kata polisi berdasarkan visum ditemukan memar. Oke. Lantas gimana cara pandang saya? Cara pandang saya sebagai lawyer, ya. Pertama, memang kita harus challenge bukti-bukti itu. Apakah benar terjadi pemukulan? Ya. Kalau terjadi pemukulan, sejauh mana? Apakah pemukulan yang bisa berunsur pidana atau tidak? Ya. Nah, ini harus dicek nih. Memang penuh dengan penafsiran hukum. Nah, tapi juga sebagai lawyer, kalaulah memang terjadi peristiwa yang dianggap memenuhi unsur pidana, yaitu pemukulan, ya, atau kekerasan, delik pidana kekerasan, ya, maka ya harus dicari alasan pemaaf, ya. Itu dilakukan oleh guru, ya, yang memang mempunyai kewajiban mendisiplinkan muridnya, ya. Dalam hal ini dia guru agama, tentu dengan cara menyuruhnya sholat berjamaah, gitu ya. Nah, di sini alasan pemaaf yang harus dicari sebenarnya.
ini adalah prinsip hukum pidana. Karena guru itu kan jabatan. Nah, atas jabatan itu dia memang mempunyai kewenangan untuk mendisiplinkan si anak. Itu dulu yang dilihat. Nah, kemudian dalam rangka penegakan disiplin anak, ya, terjadi reaksi negatif yang kemudian berujung pada pemukulan. Ya, menurut saya harus dilihat dari berbagai aspek. Apakah itu reaksi yang spontan, ya, atau memang reaksi bengis dari seorang guru? Nah, kita juga harus lihat potensi ini, ya. Jangan sampai gara-gara guru, karena kedudukan dia guru, punya tugas mendisiplinkan, maka dia bertindak sewenang-wenang, ya, memukul, mencederai, mencelakai, gitu. Nah, itu jelas itu pidana. Nah, tetapi ini juga prinsip hukum pidana, ya, yang dipertaruhkan, yaitu prinsip hukum proporsional. Ya, proporsinya harus dilihat. Nah, menurut saya kesarjanaan penegak hukum itu di sini. Ketika nilai-nilai beradu, ketika prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya itu beradu, ya, kesarjanaan penegak hukum mulai dari polisi, ya, jaksa dan hakim serta lawyer itu diuji, dan silahkan untuk saling menguji dan mencari keseimbangan. Nah, tapi ingat efek negatifnya. Saya sudah melihat banyak guru yang tidak menjadi kreatif, ya, tidak tegas, ya, apalagi, dan bahkan dalam tanda kutip cari aman. Nah, kalau cari aman, guru akhirnya sering tidak bertanggung jawab. Karena apa? Takut berkonflik dengan murid yang di belakangnya ada orang tua. Nih, presiden seperti ini, kalau kita mendapatkan guru yang seperti itu, maka ya jangan berharap guru itu berkualitas, jangan berharap pendidikan pun berkualitas. Ya, jadi saya menantang nih, kasus ini kecil tetapi harus dipandang luar biasa. Karena apa? Ini dunia pendidikan. Ya, tidak ada yang enteng, tidak ada yang mudah di dunia pendidikan. Semua tanggung jawab kita bersama. Oke? Menurut saya yang lebih baik, ya, bukan penegakan hukum dalam kasus seperti ini, ya, tetapi norma sosial. Tegakkan aja norma sosial terkait dengan kepantasan. Pantaskah guru menghukum muridnya yang bandel? Ya, pantaskah guru dalam konteks itu bereaksi memukul muridnya yang bereaksi negatif? Pantas nggak? Nah, ingat ya, norma sosial itu adalah ibunya dari norma hukum. Norma hukum berasal dari norma sosial kok. Ya. Kalau norma sosialnya lolos, menurut saya ya tidak usah jadi persoalan penegakan hukum. Ya. Itu menurut saya hal yang penting. Di pendidikan mengedepankan nilai-nilai norma sosial. Terus nih buat bapak dan ibu guru, saya juga orang tua dari anak-anak yang bersekolah. Memang banyak sekali orang tua, ya, yang arogan. Banyak anak-anak yang tidak tahu tata krama terhadap guru. Ya, karena hasil dari didikan keluarganya yang seperti itu. Lebih baik daripada tindakan mendidik anak berpotensi
ya berpotensi pidana, lebih baik gunakan otoritas guru, ya, panggil orang tuanya, ya, sampaikan bahwa anaknya sudah melakukan perilaku negatif, bahwa anaknya sudah bandel melakukan ini itu, ya. Nanti biar itu jadi urusan orang tua, jangan diambil pusing. Nah, kalau orang tuanya bereaksi negatif, jangan ambil pusing, kasih aja nilai jelek, dah, ya. Mudah-mudahan setelah dikasih nilai jelek, ya, itu anak itu bisa berubah. Kan otoritas guru, ya, untuk memberi penilaian terhadap murid, apalagi nih pendidikan agama Islam atau pendidikan agama. Nilai dong akhlaknya, baru tuh nilai keilmuannya. Ya, kalau ditanya ujian saya dapat 10, ya tapi akhlaknya jelek, masa pendidikan agama dikasih 10? Oke? Mudah-mudahan kita, ya, para penegak hukum bisa bijak, ya, kita bisa diskusi di tataran teoris dan kita bisa diskusi di tataran teoritis, tapi juga ya di tataran praktis masyarakat melihat kita apakah kapasitas keilmuan hukum kita dapat bijak terhadap berbagai situasi, dan pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Closingnya apaan ya? Gitu, Beb. Itu menarik banget, ya. Kita disukan terus menerus, ya. Lindungi semua komponen pendidikan. Lindungi gurunya, lindungi muridnya. Lindungi juga sekolahnya. Oke, thank you, Beb. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke. Buka closingnya.